Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli, NPM 19081010018. Nah, kalian tahu kan apa itu operasi matriks? Nah, di sini saya akan mendemokan suatu program untuk menghitung operasi matriks. Nah, seperti apa program tersebut? Nah, simak video ini. Kita sudah masuk ke dalam komputer. Nah, di sini saya membuat program menggunakan bahasa C. Nah, untuk bisa mengcompile dan merunning menggunakan bahasa C, kita bisa menggunakan aplikasi yang bernama DevC++ ini. Oke, di sini saya sudah membuat file program dan saya taruh di sini. Oke, kita buka aja. Ini merupakan tampilan program yang saya buat. Nah, pada bagian ini merupakan fungsi include, di mana di sini include stdlib.h dan include stdio.h dan include stdlib.h, di mana artinya merupakan memanggil fungsi pada library stdio.h dan library stdlib.h supaya bisa menjalankan program menggunakan bahasa C. Nah, pada bagian ini merupakan komen sebagai identitas. Nah, pada baris 11 ini merupakan bagian fungsi main, di mana di sini saya menggunakan integer main. Kemudian pada bagian ini merupakan inisialisasi variabel pilihan. Kemudian pada bagian ini merupakan perulangan do while, di mana di sini diawali dengan do. Dan pada bagian ini merupakan pencetakan hanya sebagai tampilan saja. Nah, kemudian pada baris ke-21 sampai 22 ini merupakan inisialisasi variabel, di mana I dan J merupakan nantinya yang digunakan untuk perulangan sebagai penginputan maupun pengoutputan matriks. Dan di sini ada variabel row dan kolom, di mana row merupakan variabel untuk baris dan col merupakan variabel untuk kolom. Nah, pada bagian ini merupakan bagian untuk menginputkan banyaknya baris yang diinginkan. Di sini menggunakan fungsi scanf untuk menginputkan banyaknya baris. Kemudian di sini juga merupakan bagian penginputan banyaknya kolom yang diinginkan. Kemudian di sini merupakan inisialisasi variabel matriks, di mana di sini saya menggunakan matriks A dan matriks B. Kemudian di sini merupakan variabel untuk hasil operasi matriks nantinya. Nah, pada bagian baris ke-30 sampai 36 ini merupakan statement untuk menginputkan matriks A, di mana di sini saya menggunakan perulangan for, di mana di sini jika I diawali dengan sama dengan 1, kemudian akan diuji apakah I kurang dari sama dengan row. Jika ya, maka akan menjalankan for berikutnya. Kemudian J diawali dengan J sama dengan 1, dan J apakah kurang dari sama dengan kolom atau col, maka jika ya, maka akan menjalankan statement di bawah ini, di bawahnya ini. Nah, pada statement ini merupakan penginputan sebagai elemen untuk baris ke I dan kolom ke J dari matriks A. Kemudian jika kondisi J di sini salah atau J lebih dari kolom, maka akan kembali lagi ke for sebelumnya, kembali ke sini, di mana I menjadi sama dengan 2. Kemudian diseleksi lagi apakah I kurang dari sama dengan row. Jika ya, maka akan menjalankan for di bawahnya ini. Kemudian J akan menjadi sama dengan 2. Kemudian akan diuji lagi apakah J kurang dari sama dengan kolom. Jika ya, maka akan menjalankan statement di bawahnya ini. Kemudian akan berulang-ulang hingga kondisi I lebih dari row atau kondisi I itu salah. Nah, kenapa
I dan J di sini bertambah dari 1, 2 hingga seterusnya. Ini karena ada fungsi increment yang ditandai dengan I++ ataupun J++. Kemudian pada bagian ini merupakan proses penginputan matriks B, seperti pada penginputan matriks A tadi, di mana di sini menggunakan perulangan for. Dan jika for di sini benar atau ya, maka akan menjalankan for di sini. Kemudian jika for ini benar, maka akan menjalankan statement di bawahnya ini. Nah, statement ini merupakan penginputan elemen baris ke I dan kolom ke J dari matriks B. Kemudian akan berulang-ulang seperti biasanya hingga kondisi I salah atau I lebih dari row. Kemudian pada bagian ini merupakan statement untuk mencetakkan matriks A, dimana di sini saya juga menggunakan perulangan for, dimana di sini jika I sama dengan 1, jika I nya kurang dari sama dengan row, dan jika ya, maka akan masuk ke for berikutnya. Kemudian J sama dengan 1, diuji J apakah kurang dari sama dengan kolom. Jika ya, maka akan menjalankan statement di bawahnya ini. Nah, di sini ada fungsi if else untuk menampilkan supaya lebih menarik lagi lah. Nah, di sini jika J sama dengan 1, maka akan melakukan statement pada bagian ini, yaitu mencetak garis tegak ini %i/t, di mana %i di sini merupakan matriks A ke I dan ke J, atau merupakan elemen matriks A yang ke I dan ke J. Kemudian jika di sini kondisinya tidak, maka akan masuk ke if berikutnya ini. Kemudian jika J lebih dari 1 dan J kurang dari kolom, maka akan menjalankan statement di bawahnya ini. Kemudian jika di sini tidak, if-nya tidak, maka akan masuk ke if berikutnya ini, dimana jika J sama dengan kolom, di sini akan menjalankan statement di bawahnya ini, seperti pada statement di sini. Bedanya cuma ininya aja. Kemudian jika di sini J dalam kondisi salah atau J-nya lebih dari call, maka akan menjalankan statement di baris 61 ini, atau melakukan pencetakan enter. Kemudian kembali lagi ke for ini. Kemudian di sini seperti biasa I sama dengan 2, kemudian diuji lagi. Jika ya, maka akan masuk ke for ini. Kemudian jika ya, maka akan menjalankan statement di sini lagi. Dan jika kondisi ini tidak lagi, maka akan menjalankan statement ini. Kemudian berulang-ulang hingga kondisi I lebih dari row atau kondisi I salah. Kemudian di sini merupakan pencetakan matriks A, seperti pada pencetakan matriks. di sini merupakan pencetakan matriks B, dimana di sini seperti pada pencetakan matriks A, yaitu dengan menggunakan perulangan for. Jika di sini for-nya ya, maka akan menjalankan for berikutnya. Kemudian jika for ini ya, maka akan menjalankan statement di bawahnya ini. Jika for ini salah, maka akan menjalankan statement pada bagian ini, yaitu mencetak enter. Kemudian akan berulang-ulang hingga kondisi I salah. Kemudian kita akan masuk pada bagian menu operasi matriks. Di sini kita menggunakan inisialisasi variabel menu. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan duel, dimana di sini diawali dengan do. Nah, pada bagian ini merupakan keterangan menu operasi yang ingin dipilih.
Kemudian di sini merupakan bagian penginputan menu, dimana di sini menggunakan fungsi scanf seperti biasanya. Kemudian pada baris ke 100 ini saya menggunakan fungsi switch case, dimana di sini switch menu jika menunya sama dengan 1 atau case 1, maka akan menjalankan statement di bawahnya ini. Nah, pada bagian ini merupakan pencetakan ulang matriks A. Kemudian di sini hanyalah untuk menampilkan tanda plus. Kemudian di sini pencetakan ulang matriks B. Kemudian di sini untuk menampilkan tanda sama dengan. Nah, pada bagian ini merupakan bagian proses penjumlahan matriks dan untuk pengoutputan hasil penjumlahan matriks, dimana di sini menggunakan for. Jika for di sini ya, maka akan menjalankan for pada bagian ini. Jika for ini ya, maka akan menjalankan statement di bawahnya ini. Nah, pada baris ke 135 ini merupakan proses penjumlahan matriks A dan matriks B, dimana di sini jumlah IJ sama dengan matriks A IJ ditambah matriks B IJ. Kemudian setelah itu akan melakukan pencetakan hasil kali penjumlahan matriks, hasil penjumlahan matriks, dimana di sini seperti biasa jika J-nya sama dengan 1, maka akan menjalankan statement pada bagian ini. Jika J-nya salah, kemudian akan masuk ke sini. Jika J-nya lebih dari 1 dan J-nya kurang dari kolom, maka akan menjalankan statement pada bagian ini. Kemudian jika salah atau tidak, maka akan menjalankan if pada bagian ini. Jika ya, maka akan menjalankan statement pada bagian ini. Kemudian jika for ini atau jika J-nya salah atau J-nya lebih dari kolom, maka akan menjalankan statement pada bagian ini atau mencetak enter. Kemudian akan kembali ke sini. Kemudian I-nya akan menjadi sama dengan 2. Kemudian diseleksi lagi apakah kurang dari sama dengan row. Jika ya, maka akan masuk ke for ini. Kemudian J-nya sama dengan 2. Dan apakah kurang dari sama dengan kolom. Jika ya, akan menjalankan proses pada statement di bawahnya ini. Kemudian akan mengulang-ulang terus hingga kondisi for ini atau I salah atau I-nya lebih dari row. Kemudian jika tadi menunya sama dengan 2, maka akan masuk ke dalam case kedua ini dan akan menjalankan statement di bawahnya ini. Nah, pada statement ini merupakan bagian pengurangan matriks, dimana di sini seperti biasa merupakan pencetakan ulang matriks A. Kemudian di sini pencetakan tanda minus. Kemudian di sini pencetakan ulang matriks B. Kemudian di sini merupakan pencetakan tanda sama dengan. Nah, pada bagian ini merupakan proses pengurangan matriks dan pencetakan hasil pengurangan matriks. Dimana di sini jika for di sini ya, maka akan masuk ke for berikutnya. Dan jika for di sini benar, maka akan melakukan proses statement di bawahnya ini dan akan melakukan proses penggunaan matriks di sini, di mana di sini kurang IJ sama dengan matriks A IJ dikurangi matriks B IJ. Dan di sini merupakan pencetakan hasil pengurangan matriks A dan matriks B, dimana di sini jika J sama dengan 1, maka akan menjalankan statement di bawahnya ini, dimana di sini persen I-nya merupakan variabel kurang I J. Dan tadi di sini juga
persen i-nya merupakan variabel matriks. Ya, sebentar. Dan juga di sini di mana persen i di sini merupakan variabel jumlah ij. Kemudian di sini jika kondisi j salah atau j lebih dari kolom, maka akan melakukan print ini atau bisa dikatakan mencetak enter. Kemudian akan kembali ke for ini dan akan berulang-ulang hingga kondisi for atau i di sini salah. Kemudian jika tadi menu yang dipilih sama dengan 3, akan masuk ke case yang ketiga ini. Nah, pada case ketiga ini merupakan menu operasi perkalian matriks. Nah, di sini ada fungsi if else, dimana di sini jika row-nya sama dengan kolom, maka akan menjalankan statement di bawahnya ini, dimana statement di bawahnya ini di sini merupakan pencetakan ulang matriks A ya, dan di sini merupakan pencetakan matriks B. Kemudian di sini pada bagian ini merupakan proses perkalian matriks, di mana di sini terdapat inisialisasi variabel baru, yaitu variabel k dan jumlah. Nah, variabel k ini sebagai baris keberapa dan kolom keberapa yang dikalikan dengan menggunakan perulangan di sini nantinya. Kemudian variabel jumlah di sini untuk melakukan perhitungan atau proses perkalian elemen matriks pada bagian ini, dimana jika di sini i sama dengan 1 dan i nya kurang dari sama dengan row, maka akan masuk ke for berikutnya ini. Dan jika j nya ya, maka akan memproses pada bagian ini, dimana jumlahnya disama dengankan 0 atau dijadikan 0. Kemudian setelah itu akan masuk ke for ini, dimana k sama dengan 1. Kemudian k akan diuji apakah kurang dari sama dengan row. Jika ya, maka akan menjalankan proses pada bagian ini, dimana di sini jumlah sama dengan jumlah plus matriks i k dikali matriks b kj, dimana jumlah di sini itu merupakan sama dengan 0 karena adanya statement pada bagian ini. Kemudian jika kondisi k di sini salah atau k lebih dari row, maka akan memproses pada bagian ini, dimana jumlah akan menjadi variabel kali ij. Kemudian di sini jika j-nya salah atau j-nya lebih dari kolom, maka akan kembali lagi ke for ini. Kemudian jika for ini ya, maka akan masuk ke for ini. Kemudian for ini jika ya, maka akan proses pada bagian ini, kemudian akan masuk ke for ini. Dan jika for ini ya, maka akan memproses pada proses ini. Kemudian akan berulang-ulang hingga kondisi i di sini itu salah ataupun i lebih dari row. Kemudian pada bagian ini merupakan bagian pencetakan matriks hasil kali matriks A dan B, dimana di sini seperti biasa saya menggunakan perulangan for. Kemudian pada statement ini seperti biasa, jika j nya sama dengan 1, maka akan menjalankan statement di bawahnya ini, dimana persen i di sini merupakan variabel kali ij. Ini jika salah maka akan masuk ke sini,
Jika salah lagi akan masuk ke sini, ya. Nah, tadi jika kondisinya jika pada bagian ini row-nya tidak sama dengan kolom atau barisnya tidak sama dengan kolom, maka akan masuk ke else dan akan melakukan print ini, dimana akan mencetak mohon maaf Anda tidak bisa melakukan pencarian matriks. Kemudian jika menu tadi sama dengan 4, maka akan menjalankan statement pada bagian menu operasi determinan matriks ini. Nah, pada bagian determinan matriks ini saya menggunakan dua determinan matriks. Yang pertama adalah matriks 2x2, yang kedua adalah matriks 3x3. Dimana di sini jika if row-nya sama dengan 2 dan kolomnya sama dengan 2, maka akan menjalankan statement di bawahnya ini. Nah, pada bagian ini merupakan pencetakan ulang. Ini merupakan proses determinan matriks A, dimana di sini saya menggunakan variabel determinan A, dimana determinan A sama dengan matriks 1 dikali matriks A 2 kemudian dikurangi matriks A 2 1 dikali matriks A 1 2. Kemudian pada bagian ini merupakan pencetakan ulang matriks A, dan pada bagian ini merupakan pencetakan hasil determinan matriks A. Di sini yang bagian ini merupakan hanya sebagai tampilan saja. Kemudian di sini merupakan pencetakan hasil determinan matriks A, di mana di sini %i-nya merupakan variabel determinan A. Kemudian di sini merupakan proses determinan matriks B, dimana di sini saya menggunakan variabel determinan B, dimana determinan B sama dengan matriks B 1 1 dikali matriks B 2 2, kemudian minus matriks B 2 1 dikali matriks B 1 2. Nah, pada bagian ini merupakan pencetakan ulang matriks B. Kemudian bagian ini seperti biasa merupakan pencetakan hasil determinan matriks B, dimana di sini %i-nya merupakan variabel determinan B. Kemudian jika tadi row dan call-nya tidak sama dengan 2, maka akan masuk ke sini. Dan jika row sama dengan 3 dan kolomnya sama dengan 3, maka akan menjalankan statement di bawahnya ini, dimana di sini merupakan proses determinan matriks A, dimana di sini saya menggunakan variabel determinan A, dimana determinan A sama dengan matriks A 1 1 dikali matriks A 2 2 dikali matriks A 3 3 plus dan seterusnya, ini dan seterusnya panjang ini. Kemudian pada bagian ini merupakan pencetakan ulang matriks A, dan pada bagian ini merupakan pencetakan hasil determinan matriks A di sini sebagai tampilan, dan di sini merupakan pencetakan hasil determinan A matriks A, di mana di sini %i merupakan variabel determinan A. Nah, pada bagian ini merupakan proses
pendeterminanan pada matriks B, dimana di sini saya menggunakan variabel determinan B. Nah, pada bagian ini merupakan pencetakan ulang dari matriks B. Nah, pada bagian ini merupakan pencetakan dari hasil determinan matriks B, tapi hanya sebagai tampilan saja atau menampilkan perhitungannya. Di sini merupakan pencetakan hasil pendeterminanan matriks B, dimana di sini %i merupakan variabel dari determinan B. Nah, jika tadi row dan call-nya tidak sama dengan 2 dan tidak sama dengan 3, maka akan masuk ke kondisi ini, yaitu kondisi else, dan akan melakukan pencetakan pada bagian ini, dimana akan mencetak mohon maaf Anda tidak dapat melakukan determinan matriks. Nah, kemudian jika menu yang diinputkan tadi, ya menu yang diinputkan pada baris ini, ya menu yang diinputkan pada baris ini tidak sama dengan 1, 2, 3, dan 4, maka akan melakukan pencetakan pada bagian ini, dimana akan mencetak menu yang Anda pilih salah. Dan karena adanya fungsi dual tadi, dimana di sini merupakan bagian while-nya, dimana jika menunya lebih dari 4 dan menunya kurang dari 1, atau jika menunya selain 1, 2, 3, 4, maka akan mengulang lagi pada pada bagian do yang ini, dan akan mulai dari sini lagi. Kemudian jika pilihannya benar, maka akan masuk atau maka akan melanjutkan ke statement pada bagian ini, dimana pada statement ini merupakan apa ya, suatu pertanyaan lah. Jadi ingin melakukan operasi matriks lagi atau tidak, dimana di sini 0 untuk tidak dan 1 untuk ya. Sebenarnya selain 0 itu bisa, atau 2, 3, 4, 9, maka akan mengulang lagi. Nah, di sini akan melakukan penginputan pada variabel pilihan. Nah, di sini terdapat fungsi if, dimana jika pilihan sama dengan 1 atau pilihannya tadi 1, maka akan melakukan sistem CLS atau melakukan clear pada outputan sebelumnya tadi. Nah, di sini karena tadi ada do yang pertama kali, dan di sini merupakan bagian while, jika pilihannya selain 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya, atau min 1, min 2 dan seterusnya, maka akan mengulang lagi dari awal dari bagian do ini. Nah, jika variabel pilihan yang diinputkan tadi sama dengan 0, maka akan selesai dan kembali ke return 0 ini, atau kembali lagi ke 0 dan selesai. Nah, berikut tadi merupakan penjelasan dari source code pada program saya ini. Berikutnya saya akan menunjukkan hasil uji coba program dan analisa programnya. Pertama, kita akan menguji pada penjumlahan matriks. Di sini saya akan langsung run saja, bisa menggunakan klik F10. Ini run. Nah, di sini saya penjumlahan matriksnya menggunakan penjumlahan matriks 3x3. Oke, langsung 3.
banyak barisnya 3 dan banyak kolomnya 3. Kemudian masukkan nilai elemen pada baris ke-1 dan kolom ke-1 dari matriks A. Di sini 2, kemudian 1, 3, kemudian 4, 2, 1, 1, 1, 2. Pokoknya menginputkannya urut dari gini. Pokoknya urut dari gini, gini, dan gini. Kemudian matriks B nya dimulai dari 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4. Nah, ini merupakan tampilan dari matriks A dan matriks B. Sama kan? Nah, kemudian di sini karena kita sedang menguji penjumlahan matriks, maka kita pilih menu yang pertama atau memilih satu. Dan ya. Dan ini tampilannya dari 2, 1, 3, atau ini merupakan matriks A, ini matriks B. Ini merupakan hasil penjumlahan matriks A dan matriks B. Nah, di sini sama kan? Berarti uji cobanya berhasil. Dan di sini berikutnya kita akan melakukan pengurangan matriks. Karena di sini kita akan melakukan lagi, maka kita pilih satu. Atau kita akan mengulang dari awal lagi. Nah, untuk pengurangan matriks ini, di sini saya menggunakan matriks 3x3. Kita langsung masukkan aja, banyak baris 3, banyak kolom 3. Kemudian di sini elemennya 5, 3, 1, 7, 3, 2, 1, 1, 9. Kemudian matriks B nya 2, 4, 1, 3, 1, 1, 0, 1, 2. Nah, ini seperti biasa akan menampilkan matriks A dan matriks B. Kemudian karena kita memilih pengurangan matriks, maka kita pilih 2. Dan ya, ini merupakan tampilan matriks A, ini tampilan matriks B, dan ini merupakan hasil pengurangan matriks A dan matriks B. Nah, benar kan? 3 min 1 0, 4 2 1 1 0 7. Kemudian kita akan melakukan operasi matriks lagi. Jadi kita pilih 1. Selanjutnya kita akan masuk ke perkalian matriks. Di sini saya juga menggunakan matriks 3x3. Nah, di sini kita inputkan barisnya 3, kolomnya 3. Dan di sini elemennya pada matriks A 1 2 2 5 4 3 1 2 1. Kemudian elemen pada matriks B 2 1 2 1 1 3 0 1 1. Nah, ini seperti biasa akan menampilkan matriks A dan matriks B. Kemudian karena kita menggunakan perkalian matriks, maka kita pilih menu ketiga. Nah, ini merupakan pencetakan matriks A, ini pencetakan matriks B, dan ini merupakan pencetakan hasil kali matriks. Di sini, nah ini 4 5 10 14 12 25 4 4 9 ya, sama ya. Dan karena kita lanjut lagi, kita pilih 1, kita mengulang lagi. Nah, kemudian kita akan masuk ke operasi determinan matriks. Yang pertama kita akan menggunakan matriks 2x2. Oke, 2x2 di sini 2 kali 2. Nah, di sini elemen pada matriks A yaitu 2 1 4 3.
Kemudian di sini elemen pada matriks B 6, 2, 1, 1. Nah, karena kita melakukan determinan matriks, maka kita memilih menu keempat. Nah, dimana di sini determinan matriks A-nya 2 dan di sini determinan matriks B-nya 4. Nah, kemudian karena kita melakukan lagi, kita pilih 1. Ya. Nah, berikutnya di sini kita akan melakukan determinan pada matriks 3x3. Jadi di sini 3 kali 3. Elemen pada matriks A yaitu 2, 4, 5, 4, 3, 1, 1, 1, 3. Kemudian elemen pada matriks B 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 3, 3. Nah, ini merupakan pencetakan matriks A dan ini pencetakan matriks B. Dan di sini karena kita memilih menu determinan matriks, maka kita pilih yang keempat. Nah, di sini merupakan hasil dari determinan matriks A yaitu min 2, 3. Di sini merupakan hasil determinan matriks B yaitu min 2. Ya, tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, karena kita tidak melakukan operasi matriks lagi, kita pilih 0, maka akan selesai. Nah, di sini sedikit tambahan. Jika kita menginputkan menu selain 1 sampai 4, maka akan mengulang lagi. Misalnya 2 kali 2, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Nah, jika misal kita menginputkan menu 0, maka kita akan mengulang lagi dan ngeprint menu yang Anda pilih salah. Dan jika kita salah terus, maka akan mengulang terus hingga kita memilih dari salah satu ini, baru akan lanjut. Oke, itu merupakan demo program dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.